Selamat pagi Bu Dharma. Ini mohon maaf ganggu waktunya ya. Jadi sebelum kita nanti di kelas supervisi, saya melihat Bu Dharma mengajar, kita ini dulu percakapan observasi dulu. Jadi tujuan pembelajaran nanti apa ya kira-kira yang akan dicapai di kelas dengan materi ini? Karena ini kan praktek, jadi harapannya tujuannya siswa dapat nanti mendeskripsikan bioproses transport membran. Transport membran ya. Jadi siswa dapat mendeskripsikan Proses transport membran. Nanti proses transport membran itu ada dua, difusi dan difusi dan osmosis. Baik, jadi dengan supervisi yang akan saya lakukan, kira-kira Ibu area pengembangan atau kompetensi yang ingin dicapai apa sih? Gitu. Yang selama ini mungkin ingin ditingkatkan seperti itu. Biasanya merasa perlunya di mana, rasa misalnya yang ingin ditingkatkan di mana? Kompetensi yang pengen dicapai yang utama ini dengan menerapkan diferensiasi proses pembelajaran, diharapkan anak-anak nanti terpacu untuk memahami konsep dari praktek yang didapat, karena kan berbeda-beda bawa bahan, tapi sampel yang untuk kita pengujiannya beda-beda, supaya anak-anak nanti dengan kelompok satu pengen tahu, antusias begitu temannya presentasi hasil, karena beda-beda kan. Jadi strategi Ibu ya sebenarnya ya. Jadi bahan yang bahannya jadi itu beda. Nanti pengujian baik difusi maupun osmosis beda dua-duanya. Jadi menyiapkan bahan yang berbeda. Ini anak atau kita belinya dulu? Kalau bahan sampel kentangnya anak, tapi kalau regen untuk regen untuk merendam kentang itu dari lab. Jadi memang sebenarnya kalau dari rencana Ibu kelihatan ya diferensiasinya. Diferensiasi anak-anak artinya bisa membedakan dengan cuma membedakan sampelnya, ada regennya, ada yang menggunakan gula, ada yang menggunakan garam, dengan kadar kepekatan berbeda-beda juga yang saya harapkan, supaya anak-anak bisa mengkaji literatur. Dengan kepekatan segini bagaimana sih perubahan yang didapat, artinya mereka satu jeli dalam pengamatan mengukur kentang sebelum dan sesudah direndam, kemudian bisa menganalisis apa yang terjadi pada saat terjadi perubahan pada kentang tersebut. Kadang-kadang muncul kesalahan anak-anak kurang teliti pada saat nimbang. Jadi memang jadi dengan diferensiasi itu ya, perbedaan itu tadi, biar anak-anak juga terlatih ya. Teliti juga, karena kan penting banget sikap-sikap itu, apalagi sebagai peneliti gitu kan. Jadi diferensiasinya nanti ke apa itu Bu? Konten ya Bu ya? Konten. Satu lagi ke produk ya? Karena biasanya kalau kita di lab kan habis praktek buat laporan, makanya saya bebaskan ke anak-anak buat laporan dalam bentuk apapun, semampu mereka, sebisa mereka, produknya ini bisa dalam bentuk apa atau PowerPoint, terserah. Yang penting hasil dari video, hasil dari praktek yang mereka lakukan. Ya Bu, baik, itu saja peran kita. Nanti kan RPP-nya juga sudah ada Bu yang disiapin untuk supervisi nanti. Baik, terima kasih Bu. Bu Dharma, selamat pagi. Sehat ya Bu? Oke. Ini kan kemarin saya sudah diperbolehin berkunjung ke kelas Ibu ketika Ibu ngajar biologi ya Bu ya. Kemarin temanya tentang waktu itu ada osmosisnya, saya dengar kemarin. Yang saya ingat itu aja. Baik, jadi kalau menurut Bu Dharma sendiri ini bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri ketika mengajar tentang kemarin si siswa yang begini tuh sel ya, Mekanisme transport. Iya, awalnya sel, pengembangan di sel kita. Bagaimana pesan Ibu? Karena mungkin baru pertama kali ini untuk sebenarnya sebelum kurikulum merdeka sebenarnya tanpa sadar mungkin pernah melakukan diferensiasi, cuma nggak sadar itu masuk yang mana. Kalau ini sudah tahu kan kayaknya perlu ini lagi deh,
Karena saya masih agak bingung yang diferensiasi kalau ke proses, karena kalau yang saya lakukan kemarin kan cuma ke konten Konten, ya. dan produk. Harapannya sih berikutnya bisa pemahamannya lebih baik lagi, bisa ketiga-tiganya di dalam misalnya CP pembelajaran apa, tiga-tiganya bisa dimasukkan gitu. Kemarin karena kebetulan menurut saya pas, karena ini praktek, jam saya kan juga 5 jam, 5 Iya. JP, kayaknya cocok karena saya bisa lakukan diferen, anak-anak berbeda-beda produknya dan yang mau dipraktekkan, makanya saya mencoba. Bahan itu yang berbeda ya. Walaupun mungkin masih banyak kekurangan yang harus saya tingkatkan lagi. Iya sih. Jadi merasa Masih perlu pengembangan ya, Bu, ya. pengembangan. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena baru pertama kali dan kemarin itu memberanikan diri untuk di video, baru Lokakarya rasanya hari Kamis, kebetulan materi saya ini hari Jumat. Oh ya, kita di Di sini ya pas Langsung materi nyoba di ya? Parents, cuma karena ini jadi saya langsung kebetulan pas. Sekarang saya malas kalau materi berikutnya mikir lagi apakah ada yang cocok untuk di Parents, karena rasanya nggak semua kalau biologi bisa ada diferensiasi, ada juga yang kayaknya sama aja. Tapi di awal pembelajaran saya sempat, cuma belum tak buat modul diferennya karena cuma ke produk aja kemarin di awal. Sudah ada gambaran sebenarnya. Ada gambaran. Semua sebenarnya pernah materi biologi itu tak suruh anak-anak beda-beda ininya. Menurut ini kan katanya itu sudah masuk di Iya, bisa juga. cuma nggak sadar. Iya, benar. Kalau ini materi Teorinya ya, kita mendapat teorinya. kalau praktek ini benar-benar ke ininya aja, materi sama. Cuma konten ya, pada saat Bahan yang dipakai. bahan yang dipakai berbeda dan produk yang dihasilkan anak-anak. Iya, hasil laporannya. Baik, saya boleh ya menyampaikan hasil pengamatan saya. Iya. Ya, ketika melihat Ibu mengajar, terutama kan di lewat video karena enak diulang. Iya. Jadi emang kemarin tuh karena memang pas praktek ya Bu ya, jadi memang banyak betul anak-anak yang aktif. berperan aktivitasnya di anak-anak. Ibu memang keliling mengamati. Jadi memang bagus sekali di situ saya lihat. Seperti yang memang nampaknya itu sudah biasa ya, namanya memang di biologi kan belajar salah satu pelajaran IPA yang memang tentu saja banyak prakteknya, dan itu ada lab sendiri, jadi merasa nyaman juga gitu Bu ya. Jadi Ibu care keliling di situ ke setiap kelompok gitu ya, setiap kelompok ada Ibu datangi, Ibu tanya, Ibu konfirmasi lagi kemarin kan apakah sudah sudah sesuai kan dengan instruksi yang Ibu sampaikan. Kan ya sebelumnya kan Ibu sampaikan juga tuh instruksi secara klasikal. Kemudian setelah itu mengkonfirmasi lagi kemarin sesuai apa yang mereka, bahan yang berbeda-beda tadi mereka sudah bawa. Jadi di situ kesiapan belajarnya sudah nampak gitu ya. Mereka juga telah menyiapkan memang harus dilakukan pada hari itu. Anak-anak juga sudah tahu. Kemudian Ibu juga di awal telah recall atau mengulang materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya yang Ibu sampaikan sebelumnya itu anak-anak juga sudah memahami. Ibu saling mengingatkan aja dengan meminta beberapa anak untuk menjawab gitu ya. Dan di situ juga Ibu tidak hanya menunjuk siapa yang bisa, tapi Ibu juga memberikan kesempatan siapa yang bisa jawab sendiri. Dan situ kan juga memberikan peluang kepada anak-anak yang bisa jawab. Kemudian juga dari hasil pengamatan saya juga dari Ibu keliling ke setiap kelompok ya, itu Ibu juga setelah mengkonfirmasi kembali tujuan pembelajaran Ibu hari itu kan, bahwa untuk mencapai ini hari ini itu Ibu juga setelah menyiapkan juga apakah sudah siap untuk, apa sudah memahami atau sudah mendapatkan hasilnya sesuai dengan langkah-langkah praktek tadi ya, seperti itu. Jadi itu sudah itu tadi ya, nampak sekali memang dalam hal praktek ya sudah pengalaman ya Bu ya, sudah bagus. Terus menurut Ibu gimana dengan hasil penyampaian hasil pengamatan saya ini, menurut Ibu gimana?
dengan yang ibu rasakan, apakah ini sinkron aja dengan yang ibu rasakan di kelas atau bagaimana? Iya sih, sinkron aja dengan ini. Cuma mungkin dari saya pribadi aja yang masih perlu ini, rasanya perlu meningkatkan pemahaman tentang GPRN ini. Karena masih proses, mungkin pernah dilakukan cuma nggak sadar aja yang kemarin-kemarin. Sama ini kadang-kadang saya senangnya di GPRN itu mungkin supaya anak begitu temannya maju presentasi di depan itu agak antusias lah memperhatikan teman karena merasa butuh materi itu karena beda dengan saya gitu. Kalau sama kan kadang-kadang begitu temannya maju anak-anak itu biasa aja, cuek aja karena tuh sama aja. Karena ini beda, anak-anak berusaha karena tak bilang bukan berarti apa yang kamu praktekkan yang harus ditahu itu aja. Ya kelompok lain maju kalian harus perhatikan benar-benar karena ya satu cakupan itu semua yang akan masuk pada saat kita ulangan JP nanti. Jadi selain nanti bisa komentar, mereka kadang menyanggah kalau misalnya tidak sesuai karena dalam praktek ini saya rasa perlu ketelitian. Ada anak-anak beberapa yang tidak teliti sehingga tak bilang harusnya praktek sesuai dengan mengkaji literatur. Yang kalian kaji harus sesuai dengan hasil praktek. Ternyata ada juga yang mungkin kurang teliti pada saat tahap awal, tidak teliti saat nimbang, kemudian karena berat kentangnya itu harus sama, larutannya kan beda-beda. Mereka tidak teliti nimbang awal sehingga pada saat direndam kan perlu waktu berapa menit, 30 menit kemarin nggak salah baru diangkat kentangnya. Ada yang kurang teliti sehingga harusnya kentang itu nanti beratnya yang kadarnya berapa persen harusnya jauh lebih kecil, dia jauh lebih besar. Ada kelompok yang kurang teliti sehingga ada sedikit kesalahan lah dari hasil data yang didapat. Sehingga begitu temennya maju ada yang protes, lo kok bisa hasilnya ini harusnya kan kemarin ngambilnya regennya garam dengan gula dengan kadar yang berbeda-beda tiap kelompok. Sehingga mereka nanti bisa lihat, bisa meneliti, bisa mengkaji literatur dengan ini apakah dengan garam yang kalau konsentrasi tinggi apakah kentangnya malah berat atau konsentrasi semakin tinggi kentangnya malah mengecil. Ternyata ada aja yang selisih. Padahal sudah disuruh mengkaji literatur. Memang perlu telitian ya. Telitian di awal dan di akhir kan harus ditimbang lagi. Betul dari awal malah itu kelihatan perbedaan. Beratnya bertambah atau berkurang. Karena kemarin kan ada 3 air biasa, kadar garam berapa persen, kadar garam berapa persen. Begitu juga dengan gula. Kalau lain ada yang pakai gula. Gitu. Jadi kalau dari Ibu sampaikan tadi memang mereka lebih antusias ya Bu dengan menggunakan diferensiasi konten ini. Mereka melaksanakan praktik yang sama dengan tujuan pembelajaran tentu saja sama, tapi ternyata di proses di apa namanya sebenarnya ya itu mungkin nanti kita bisa belajar sama-sama lagi tentang proses ya. Karena itu masih juga. Tapi di situ tadi disampaikan intinya kita senang ya Bu ya anak-anak jadi antusias karena ada diferensiasi anak-anak lebih ini katanya lebih bersemangat karena itu beda-beda sehingga bagaimana kelompok ini berusaha untuk tampil paling bagus dan kan terakhir ada present ke depan kelihatan di situ anak yang penguasaannya kan di awal tak bilang silakan kaji literatur supaya paham. Mereka kan menemukan sendiri apa ini proses jadi kelihatan pada saat presentasi di depan. Dan teman-teman juga yang nampak juga Bu ya yang karena ada yang jadi paham. Ada yang beda merasa paham karena ada masalah itu jadi paham sebenarnya kan. Kok beda dengan hasil kelompoknya mereka ini yang bertanyakan sehingga ada yang kemarin kelompok agak keliru menyadari dia ternyata kekeliruan mungkin pada saat kurang teliti penimbangan. Jadi anak lebih kritis juga ya karena teliti karena ada yang menyanggah. Iya, ya tadi itu expect apa namanya yang nggak sesuai dan luar biasa ya Bu ya, di luar ekspektasi kita. Ternyata banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil dari sini dari yang Ibu lakukan juga. Nah, saya juga bisa, tapi juga saya bisa lihat ada hal yang masih bisa dikembangkan sebenarnya. Jadi misalnya tadi pas yang saya amati baik di kelas ya, atau di video. Jadi ketika di awal misalnya ketika merecall apa itu namanya materi yang sebelumnya
ibu melakukan ada yang menunjuk kamu seperti itu kan. Jadi ya memang di situ seperti mereka kaget, tapi kan dari situ kelihatan ya mereka paham atau tidaknya. Jadi mungkin bisa juga kalau kita kembali ke Merdeka Belajar atau apa itu mungkin walaupun ibu sudah melakukan sebenarnya sih, cuma dia juga masih menunjuk berarti misalkan menunjuk ya. Mungkin Nggak perlu. ada bisa juga kita kita persilahkan dulu sampai yang bisa aja. Oh, Nanti, gitu. tapi nanti juga mungkin nanti ketika ada yang kurang merespon gitu ya. Kalau merespon gitu nanti biasanya ibu gimana? Kalau kurang, kadang-kadang ada sih anak, mungkin ada yang anak masih kurang berani ini ngomong, artinya padahal tahu, makanya akhirnya yang tunjuk. Salah satu dilakukan itu. Satu kelemahan juga saya pikir berkelompok itu begitu ya. Walaupun guru merdeka kita harusnya kan memang minta anak untuk berkelompok supaya ada kolaborasinya kan. Tapi cenderung ada anak yang hanya memakai dalam kelompok itu, misalnya di kelompok itu ada yang memang terbiasa pintar ngomong, aktif gitu ya. aktif, hanya mengadakan itu aja ya. Pasti begitu. Artinya makanya salah satu cara untuk mengatasi itu, karena berapa kali tak alam begini, tak bilangnya anak-anak nanti satu kelompok nggak usah semua, artinya ke proses itu semua harus menguasai. Jadi terserah ibu, walaupun mungkin salah, akhirnya saya itu untuk memancing. Kalau cuma dibilang ayo siapa lagi yang belum pernah, kadang-kadang nggak mau juga. Jadi satu cara yang saya lakukan lagi, tak bilang selain bukan hanya satu orang yang menguasai semua, satu kelompok misalnya ada 5 atau 6, semua harus kuasain. Nanti ibu yang tentukan siapa yang ini maju. Akhirnya terlihat pada saat kemarin ada pembelajaran berikutnya, karena itu akhirnya semua kelompok yang siap siapapun yang ditunjuk akhirnya benar-benar mampu menjelaskan di depan dan berani. Ternyata keluar juga ininya ya. Akhirnya kalau dipaksa bisa aja. Potensi yang terpendamnya keluar gitu. Betul. Walaupun mungkin nggak boleh ya. Ya nanti kita belajar lagi sih. Baik, sebenarnya sih boleh, saya rasa boleh kan, hanya tinggal caranya lagi seperti itu caranya. Baik, dari diskusi kita ini menurut ibu apa sih yang sudah terbayang? Tadi sih sudah sempat ibu singgung ya di awal tadi, inginnya nanti mengembangkan apa lagi, tapi mungkin bisa ditambahkan. Jadi Bu Dharma sudah terbayang belum sih apa yang akan dilakukan lagi untuk meningkatkan ini performa atau pengetahuan, kompetensi juga ibu, mungkin pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran mungkin seperti karena kemarin mungkin bagus kali ya teman gitu. Teman ada yang di parent berdasarkan gaya belajar kan. Oh iya, dari awalnya belajar visual apa kemarin kan pengelompokannya juga pengelompokan ya, mungkin salah satu itu bisa kali ya. Cuma data harus BK kan sudah ada, harusnya bisa belum, itu yang belum saya lakukan. Dari tes diagnostik ini ya belum pernah kalau yang berdasarkan gaya belajar mereka itu ya. Padahal ada data dari BK, belum pernah mencoba artinya ngasih anak yang memang suka visual belum pernah ngasih kelompokan berdasarkan belum pengen sih mungkin mencoba begitu. Mau lihat hasil yang kita dapatkan sudah 2 kali ini, saya setelah ini sudah 2 kali ulangan, artinya ada masih sih beberapa yang di bawah, artinya belum tercapai ke tujuan pembelajaran. Tapi saya pikir-pikir berdasarkan analisis ya, anak-anak yang tadi malas, maksudnya nggak mau aktif pada saat diskusi, pasif pada saat disuruh maju juga penguasaan ini. Nah itu akhirnya dia hasil benar terlihat pada hasil asesmen, hasilnya ya sudah banyak tujuan pembelajaran belum tercapai. Ada beberapa lah yang masih yang saya sayangkan juga, karena yang diambil sampel ini kan yang tak praktek ini kelas 11 lanjutan. Harusnya kan lanjutan anak lebih bersemangat lah dibandingkan waktu kelas 10, karena ini kan pilihan tanpa ada paksaan kalau di sekolah kita. Tapi ada masih beberapa anak yang sepertinya saya nilai
ngambil pelajaran biologi hanya cari amannya. Kayaknya mungkin daripada ngambil ke yang IPA, fisika atau kimia yang itu ngambil biologi, padahal saya rasa mungkin nggak minat juga ke situ. Sehingga ada beberapa yang masih malas datang, ada masuk sekali enggak, padahal sekali pertemuan kan 5 JP saya. Sekali ada beberapa gitu, dan ada yang memang masih semangat belajarnya masih agak kurang. Mungkin awal niatnya ikut-ikut tapi jadi masih sampai sekarang masih ada beberapa yang semangat belajarnya masih kurang. Perlu kita ini Bu ya. Kayaknya kalau yang benar, kalau yang kelihatan benar-benar berminat terlihat kepada saat proses maupun kepada saat penilaian, kelihatan sekali bedanya anak yang benar-benar minat, artinya milih karena memang pengen sendiri dengan hanya mungkin sekedar ikut-ikutan. Karena ada beberapa yang saya kaget, kok biologi ya, perasaan waktu kelas 10 nggak ini betul, nggak terlalu ini pada saat pembelajaran. Oke, jadi dari proses kita ini kita sudah prime ya, sudah melakukan coaching atau percakapan coaching seperti ini sebelum atau pra supervisi, kemudian sekarang juga. Jadi menurut Ibu ada nggak sih apakah yang Ibu dapatkan dari proses coaching kita ini? Yang kita sebelumnya kan banyak di coaching sebelumnya kita banyak bahas diferensiasi ya Bu ya. Kemudian di sini juga di pasca ini apa kira-kira yang didapatkan dari proses itu? Mungkin satu, menambah pemahaman saya ya tadi itu harusnya nggak boleh ini, mungkin masih terbawa-bawa dulu karena misalnya kita kalau di awal kalau dulu persepsi kalau ini apa istilahnya kesiapan belajar, kesiapan belajar tadi itu harusnya ya benar, nggak perlu karena kita merdeka, kalau bisa usahakan tidak menunjukkan, melemparkan aja ke anak secara global kali ya. Itu satu pemahaman yang mungkin bisa dari hasil kita ini. Kemudian tambahan tadi mungkin ke proses yang belum pernah saya lakukan, mungkin mau coba dilakukan untuk diferensiasi ke proses gaya belajar benar. Proses cocok ini. Gaya belajar artinya menambah pemahaman saya tentang diferensiasi. Itu baik. Ya itu saja. Terima kasih telah mau dikunjungi yang jelas.